6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Remisi tahun 2024 ini tanggal 17 hari kemerdekaan RI, kita mengusulkan 309 orang narapidana yang sudah memenuhi syarat. Gerakan Pramuka ini tetap berkolaborasi menjadi partnership sesuai harapan Pak Nasadi dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Lapas Bau-Bau usulkan 309 narapidana untuk mendapatkan remisi HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Di usianya yang ke-63 tahun, Gerakan Pramuka terus menjadi mitra pembangunan nasional dan daerah. Dengerinlah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Kamis tanggal 14 Agustus 2024 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Lapas Bau-Bau usulkan 309 narapidana untuk mendapatkan remisi HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Terkait hal ini, Wawode Nurliani menurunkan laporannya. Puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun tinggal menghitung hari. Momen Hari Kemerdekaan akan membawa berkah bagi ratusan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau. Berkah tersebut sangat dinanti warga binaan karena akan mendapatkan potongan masa pidana bagi warga binaan yang beruntung memenuhi persyaratan administrasi dan substansi. Menjelang momen Hari Kemerdekaan, Lapas Bau-Bau telah mengusulkan sebanyak 309 narapidana untuk mendapatkan remisi HUT kemerdekaan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman mengatakan, dari usulan yang ada akan ada satu narapidana yang bebas saat Hari Kemerdekaan. Penyerahan SK remisi kemerdekaan akan berlangsung di halaman kantor Lapas Bau-Bau pada Sabtu 17 Agustus pagi sebelum upacara HUT kemerdekaan RI di lapangan Lembah Hijau. Rencananya PJ Wali Kota Bau-Bau akan menjadi inspektur upacara pada cara pemberian remisi bagi napi di Lapas Bau-Bau. Remisi tahun 2024 ini tanggal 17 hari kemerdekaan RI, kita mengusulkan 309 orang narapidana yang sudah memenuhi syarat administratif dan substantif. Dari 309 itu ada satu orang narapidana yang bebas pada saat tanggal 17. Penghuni Lapas Bau-Bau saat ini lebih dari 500 orang dan 184 lainnya merupakan tahanan. Sesuai aturan, para tahanan belum mendapatkan hak remisi, sedangkan narapidana minimal telah menjalani masa pembinaan di lapas minimal 6 bulan. Beberapa napi juga tidak diusulkan mendapatkan potongan pidana karena melanggar kode etik di dalam lapas hingga pengulangan tindak pidana. Sementara itu, pengusulan remisi tahun 2024 ini sedikit meningkat dibanding tahun 2023 lalu, sejumlah 280 orang warga binaan. Adapun usulan remisi kemerdekaan tahun ini meliputi remisi 1 bulan 50 narapidana, remisi 2 bulan 51 orang, remisi 3 bulan 71 orang, remisi 4 bulan 60 orang, remisi 5 bulan 46 orang, dan remisi 6 bulan sebanyak 24 orang. Herman berharap napi yang akan mendapatkan remisi agar lebih disiplin, tertib, serta mampu menahan diri sehingga tidak terjadi pelanggaran selama menjalani sisa pidana. Wawode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, pelaksanaan PIN polio dosis 2 di Kota Bau-Bau telah masuk tahap kedua atau dosis 2 sejak 12 Agustus 2024. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mendata sudah memberi imunisasi pada hari pertama kepada 2.391 anak usia di bawah 8 tahun yang sebelumnya telah menerima dosis 1 sejak 23 Juli lalu. Cakupan hari pertama imunisasi di Kota Bau-Bau per 12 Agustus pada persentase 9,2% dari target 25.887 anak. Posisi ini menempatkan Kota Bau-Bau di urutan ke-6 se-Sulawesi Tenggara. Target harian yang harus dicapai setiap daerah pada hari pertama minimal 13,5% dan satu-satunya kabupaten yang mencapai target tersebut yakni Konawe Utara dengan persentase 18,1% dari 12.336 anak. Adapun Kabid P2 Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Yuslina, mengatakan pemerintah Kota Bau-Bau telah menyebar lebih dari
200 pospin yang dapat diakses warga untuk menerima imunisasi tetes polio. Kerjasama seluruh lintas sektor hingga tingkat RT dan juga RW sangat menentukan cakupan menyeluruh terhadap target yang telah diberikan. Yang menyebutkan setiap anak yang mendapatkan dosis 1 pasti akan dapat dosis 2 karena untuk memaksimalkan kekebalan tubuh dari virus penyebab lumpuh layu pada anak. Untuk itu ia juga mengimbau bagi anak yang belum sempat mendapatkan imunisasi tahap 1 tetap dilayani dan caranya akan membawa anak ke pos PIN terdekat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, di usianya yang ke-63 tahun, Gerakan Pramuka terus menjadi mitra pembangunan nasional dan daerah. Mengenai hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Gerakan Pramuka ini tetap berkolaborasi menjadi partnership sesuai harapan Kuarnas tadi dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Bau-Bau ikut memperingati Hari Pramuka ke-63 tahun 2024 dengan menggelar upacara yang dipusatkan di lapangan upacara kantor wali Kota Bau-Bau, Palagi Mata pada Rabu pagi. Upacara turut dihadiri Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Pramuka Kota Bau-Bau Roni Mutar bersama jajaran pengurus serta ribuan peserta upacara dari sejumlah satuan pendidikan se-Kota Bau-Bau. Selaku pembina upacara, pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Aswat menyebutkan Gerakan Pramuka pada dasarnya tetap sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sejak dahulu sampai saat ini Gerakan Pramuka sudah banyak memberikan kontribusi dalam membentuk generasi muda. Nah, harapan kita pemerintah daerah ini, Gerakan Pramuka ini tetap berkolaborasi menjadi partnership sesuai harapan Kuarnas tadi dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah, pembangunan nasional. Itu harapan kami dari pemerintah. Sesuai dengan tema yang digaungkan pada peringatan tahun ini, lanjut Aswat, Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI, anggota Gerakan Pramuka harus berjiwa besar untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia. Sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan pemerintah Kota Bau-Bau kepada Gerakan Pramuka, setiap tahunnya dialokasikan dana hibah dalam mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kuarcap Pramuka Kota Bau-Bau. Ya, dukungan pemerintah saya kira dalam banyak hal termasuk komitmen pendanaan, walaupun belum semua memenuhi harapan, tetapi ini bentuk komitmen, bentuk keberpihakan, bentuk kolaborasi, juga tetap ada pendanaan dalam bentuk hibah setiap tahun ada. Itu juga bentuk perhatian pemerintah. Ya, tentu selamat Hari Pramuka, tetaplah Pramuka NKRI. Sebelumnya, saat upacara, dalam amanat pembina upacara Laode Aswat juga membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andus Budi Waseso, yang mana Gerakan Pramuka dapat mengkanalisasi berbagai tantangan zaman yang penuh ketidakpastian seperti yang terjadi saat ini, seperti maraknya judi online yang menerpa generasi muda, aksi bullying, kasus narkoba, pornografi, hingga budaya asing yang telah menggurus semangat gotong royong dan nasionalisme generasi muda. Hairul Mulku, RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lapas Bau-Bau usulkan 309 narapidana untuk mendapatkan remisi HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Di usianya yang ke-63 tahun, Gerakan Pramuka terus menjadi mitra pembangunan nasional dan daerah. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.